Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, kami awali khutbah pada hari ini dengan menyampaikan nasihat ketakwaan bagi diri kami pribadi dan bagi jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan berusaha untuk mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan, berusaha untuk menjauhi apa-apa yang Allah larang, supaya di dunia dan di akhirat kita mendapatkan kebahagiaan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di antara bentuk takwa seseorang kepada Allah Ta'ala yang tadi sudah kita katakan di antara caranya adalah dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan, maka ketakwaan ini bisa diwujudkan dengan cara berusaha untuk beragama Islam dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Tidak dikatakan seseorang itu berislam dengan Islam yang benar apabila dia jalankan agamanya, ibadahnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Analogi mudahnya begini jamaah yang dirahmati Allah. Kalau ada orang, dia ditugaskan untuk menjadi instruktur. Kita menjadi orang-orang yang belajar sama dia. Ketika dia menginstruksikan sesuatu, dia lakukan ini, kita lakukan yang tidak seperti yang dia lakukan. Dia arahkan itu, ternyata yang kita kerjakan tidak sebagaimana yang dia arahkan. Meskipun instruktur ini kita bayar, mungkin dia marah. Mungkin dia akan bilang, buat apa Anda, bapak-bapak ini, ngundang saya kemari, meskipun saya tahu nanti dikasih amplop. Kalau dalam pelatihan ini, saya lakukan ini, Anda tidak kerjakan. Saya lakukan itu, Anda tidak ikuti saya. Buat apa? Mungkin instrukturnya marah. Di dalam beragama Islam, instrukturnya itu Nabi SAW. Karena Allah tahu kalau yang diutus itu malaikat, tidak kelihatan. Bagaimana caranya kita sholat? Karena nggak ada yang bisa dicontoh. Kalau instrukturnya tak kelihatan. Diutuslah instruktur dari kalangan sesama manusia. Supaya bagaimana dia sholat kelihatan. Bagaimana dia bermanasik haji atau umrah kelihatan. Kalau dia bicara kedengaran. Kalau dia mencontohkan sesuatu mudah dicontoh. Bahkan bukan cuma sekedar mudah dicontoh. Dikirim kepada kita instruktur yang bahkan lupa juga. Karena Allah tahu kita ini banyak lupanya. Makanya Allah takdirkan Nabi Muhammad pernah sholat siang harusnya 4 rakaat kelupaan. Dikerjakan cuma 2. 2 langsung salam sampai orang bingung. Kenapa Allah sengaja demikian? Karena Allah tahu kita ini pasti akan mengalami yang sama. Jadi nanti kalau itu pernah dialami oleh instrukturnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka nanti kita pun akan mudah mencontohnya. Oh gini kalau kita lupa.
Nabi pernah sholat yang harusnya 4 dibikin 3. Nabi pernah sholat yang 3 dibikin 4. Atau yang 4 dibikin 5. Karena kelupaan. Nabi bahkan pernah kejadian ketiduran. Ketika Nabi SAW dalam satu perjalanan atau dalam satu peperangan, Nabi beristirahat bersama para sahabat dan ditugaskan Bilal untuk berjaga. Bilalnya ketiduran. Karena Bilalnya ketiduran, semuanya ketiduran. Kenapa Allah takdirkan Nabi pernah ketiduran? Karena Allah juga sangat tahu umatnya ini banyak yang suka ketiduran. Semua supaya bisa dicontoh. Singkat kata jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita mau beragama Islam dengan benar, maka ikuti instrukturnya. Namanya Nabi Muhammad SAW. Yang dia instruksikan itu terbagi menjadi beberapa. Ada yang bentuknya perkataan, ada yang bentuknya perbuatan, ada yang bentuknya ketetapan, artinya dia diam dan menyetujui, dan ada yang bentuknya sifat. Inilah yang disebut dengan sunnah Nabi SAW. Maka kalau kita singkat, kalau ada orang mau beragama tapi tidak mengikuti sunnah, maka kita katakan, Anda ikuti instrukturnya atau enggak? Seandainya instrukturnya hadir dan melihat bagaimana kita beragama tidak mengikuti caranya dia, maka dia bisa marah. Jamaah yang dirahmati Allah, apabila kita beragama dengan mengikuti sunnah Nabi SAW sebagai yang menginstruksikan, sebagai contohnya, sebagai teladannya, maka kita akan dapati beberapa keutamaan. Di antaranya, bahwa mengikuti sunnah itu nanti menunjukkan bahwa kita memang betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang beragama Islam tapi tidak mengikuti sunnah, sejatinya itu tidak menunjukkan kecintanya kepada Allah. Kok demikian? Karena Allah yang bilang. Allah bilang, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad. Allah suruh Nabi Muhammad untuk bilang sama umat, jika kalian betul-betul cinta sama Allah, ikuti saya. Saya ini maksudnya Muhammad. Dengan kata yang lain, kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah, maka ikuti sunnah Muhammad. Keutamaan yang kedua, bahwa orang yang mengikuti sunnah itu sangat besar lebar jalannya untuk masuk surga. Bukan jalan sempit, jalan tol, lancar. Kalau dia beragama Islam dengan mengikuti sunnah. Kenapa demikian? Karena Nabi yang bilang. Nabi SAW mengatakan, "Kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba." Setiap umatku itu masuk surga, kecuali kalau nggak mau. Maka ada yang bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, siapa yang nggak mau? Emang ada yang nggak mau? Maka Nabi SAW mengatakan, "Man ata'ani yadkhulul jannata wa man asani faqad aba." Beliau bilang, siapa yang mengikuti sunnahku, mentaatiku dalam perintah-perintahku, maka dia masuk surga. Siapa yang enggan, maka dia yang tidak mau masuk surga. Dengan kata yang lain, mengikuti sunnah itu jalan menuju surga. Abai terhadap sunnah adalah bentuk keengganan masuk surga. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, di antara keutamaan yang lain, bahwa mengikuti sunnah Nabi SAW itu adalah jalan keselamatan. Dari mana tahunya? Karena Nabi SAW juga yang bilang. Beliau mengatakan, "Aku tinggalkan untuk kalian bukan apa-apa, bukan harta, bukan yang lainnya. Saya tinggalkan 2 perkara. Yang kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian akan selamat. Tidak akan tersesat selama-lamanya." Beliau mengatakan, "Kitab Allah wa sunnati." 2 perkara yang kalian kalau berpegang teguh kepada keduanya akan selamat adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnahku. Itu menunjukkan keutamaan bagi orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui beberapa keutamaan ini, kita dapati banyak kaum muslimin yang mereka Islam, tapi kalau dihadapkan kepada sunnah Nabi SAW, hatinya enggan. Seperti yang Nabi bilang tadi, "Wa man aswani faqad aba." Siapa yang menentang sunnahku, maka dia enggan masuk surga. Pertanyaannya, di kenyataan kaum muslimin, apakah ada yang enggan? Banyak.
Nanti kita lagi bertanya, mengapa kok mereka enggan? Padahal mereka kalau ditanya masuk surga Pak, jawabannya iya. Maka ada beberapa sebab kenapa orang akhirnya tidak suka dan cenderung untuk abai terhadap sunnah Nabi SAW. Di antara sebabnya yang pertama adalah dikarenakan sunnah Nabi SAW kalau diikuti kadang-kadang bertentangan dengan adat istiadat yang selama ini kita ikuti. Ada sebagian adat istiadat yang kalau kita pegang teguh ke dia, mau tidak mau harus bertentangan dengan sunnah. Dan kita dihadapkan pada dua pilihan saja. Kalau akal kita waras, harusnya kita mau masuk surga. Caranya adalah mengikuti sunnah. Dan mau tidak mau harus meninggalkan yang memang bukan sesuai dengan sunnah. Seperti adat istiadat nenek moyang sekalipun. Bagaimana contohnya? Ada adat istiadat suku kita di Indonesia, belum nikah sudah dimandikan bareng sama calonnya. Kelihatan auratnya. Kalau sudah hamil nanti ada mandi-mandi dilihatin tetangganya. Waktu nikah pakaiannya terbuka. Kelihatan udelnya, kelihatan belahan dadanya, kelihatan ini dan itunya. Ini kan adat istiadat. Apakah dia sejalan dengan sunnah? Tentu tidak. Karena sunnah Nabi SAW, perempuan itu harus menutup aurat. Menutup aurat itu bukan cuma sekedar kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Itu adalah kewajiban bagi seorang muslimah. Jilbab itu bukan adat istiadat orang Arab. Jilbab itu kewajiban. Dan itu sudah kenyataan. Di mana ada wanita berjilbab jalan misalnya terpaksa sendirian, gak ada orang yang berani bilang cuit-cuit. Beda dengan yang buka-buka aurat, yang menunjukkan bahwa jilbab itu sangat menutupi dan sangat menjaga harga diri seorang muslimah. Ada adat istiadat misalnya, kalau ingin selamat dari kecelakaan, selamat dari gempa bumi, selamat dari hal-hal yang sifatnya musibah, maka adat istiadat kita kadang-kadang ada sebagian orang yang di pintu rumahnya dikasih botol, di botol itu ada tulisan rajah-rajah. Sedangkan di dalam sunnah yang seperti itu dilarang. Di zaman Nabi SAW ada orang juga bikin raja-rajah. Atau kita bilang bikin jimat. Atau sesuatu yang digelantungkan, yang kalau kita gelantungkan kita yakin itu akan menjadi penyelamat. Maka Nabi SAW suruh putus. Lalu Nabi mengatakan, Inna ruqa wa tama'ima wa tiwalata syirkun. Kata beliau, sesungguhnya raja-raja, jampa-jampi, dan juga jimat-jimat itu termasuk perbuatan syirik. Kalau Nabi setuju, tentu Nabi biarkan. Tapi ketika Nabi suruh putus, menunjukkan bahwa pakai jimat, pakai raja-raja, mantra-mantra, jampa-jampi, tulisan-tulisan yang diyakini sebagai penyelamat, itu semua bertentangan dengan sunnah. Anda mau masuk mana? Surga. Berarti yang seperti itu bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Kalau Anda mau masuk surga, maka yang seperti itu harus ditinggalkan. Faktor yang kedua yang membuat orang jadi susah untuk menerima manakala dihadapkan kepada sunnah adalah manakala sunnah itu ternyata bertentangan dengan kepentingan dunianya. Ada sebagian kepentingan dunia kalau dihadapkan pada sunnah Nabi, kita kehilangan dunia. Di antara bentuk dunia, uang. Sehingga kalau disingkat, kalau kita ngikuti sunnah nanti kadang-kadang kehilangan duit. Apa contohnya? Sebagian pekerjaan yang ada di masyarakat kita adalah pekerjaan yang tidak benar secara sunnah. Misalnya bekerja yang di situ baik lembaga maupun perorangan. Kalau ada orang menghutangkan senilai A, lalu dia minta dengan perjanjian agar nanti kembalinya lebih dari A. Meskipun alasannya karena cicil. Dia bilang ini kan karena dicicil, rugi saya. Kita katakan di dalam sunnah yang seperti itu disebut dengan riba. Akhirnya sebagian orang bilang, aduh maaf saya nggak bisa terima sunnah. Soalnya nanti kalau diikuti hilang duitnya. Karena lebih dari si A itu kan ribanya. Belum lagi kalau ternyata itu di lembaga dan itulah gajinya. Yang gajinya adalah hasil dari situ. Belum lagi nanti dapat bonusnya.
Sebagian orang yang merasa berat, aduh, susah ngikuti sunnah, susah ngikuti Islam. Soalnya Islam berat. Padahal kita bilang, Anda yang mungkin belum tahu bagaimana solusinya Islam terhadap riba. Kalau Anda tahu belajar muamalah, makanya juga harus menyediakan waktu untuk belajar. Kalau Anda tahu yang namanya mudharabah, Anda tahu yang namanya murabahah, Anda tahu yang namanya qardul ihsan, mungkin Anda akan berkata, ya Allah, baru tahu saya sekarang. 40 tahun usia saya, kemana aja saya nggak ngaji, nggak belajar. Coba tahu saya tinggalkan riba, dan ini lebih enak. Karena modelnya mirip-mirip tapi halal. Daripada yang riba, berat, haram. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan khutbah yang kedua saya ingin tambahkan lagi faktor yang lain yang membuat seseorang kadang-kadang menjadi berat untuk meninggalkan yang sifatnya sunnah. Di antaranya adalah karena terbiasa bergumul dengan sesuatu, bahkan dia tumbuh dalam kehidupannya dengan itu. Kalau seseorang sudah terbiasa dengan sesuatu, menjadi luar biasa kalau dia bisa meninggalkan yang sudah terbiasa. Adapun gak biasa kita tinggalkan, itu biasa. Tapi terbiasa, bahkan tumbuh dengannya, manakala ditinggalkan itu luar biasa. Di antaranya pernah terjadi di masa Nabi SAW. Ketika orang di masa dahulu, di masa Nabi SAW sebelum dia diutus, masyarakat itu tumbuh, bukan cuma terbiasa, tumbuh bersama yang namanya khamr. Khamr itu adalah sesuatu yang sifatnya memabukkan. Adapun minuman keras itu cuma contoh khamr. Karena khamr di masa sekarang ternyata bukan cuma cair, ada yang gas dan ada yang bentuknya padat. Di masa Nabi SAW orang tumbuh dengannya. Kalau dikatakan tumbuh dengannya, berarti kecil-kecil pun kadang mabok. Orang masa jahiliyah kecil-kecil itu biasa minum khamr. Kalau di Indonesia biasa ngerokok dari kecil. Karena bapaknya yang suruh. Karena bapaknya biasa ngerokok, anaknya niru. Dari SMP sudah ngerokok. Maka di masa Nabi SAW ketika beliau diutus, Allah tidak langsung mengharamkan khamr. Pertama, Allah cuma sindir saja. Allah bilang, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabir wa manafi'un linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang judi dan khamr. Maka katakanlah bahwa di dalam khamr dan juga di dalam perjudian ada dua sisi. Ada sisi manfaat dan ada sisi dosa. Tetapi dosanya lebih berat daripada manfaatnya. Tapi Allah nggak langsung larang. Allah cuma sindir saja. Harusnya kalau kalian berakal, masa iya mau melakukan sesuatu yang dosanya lebih besar daripada manfaatnya? Itu maksudnya. Ada fase yang kedua, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekati khamar dalam kondisi kalian mabuk. Maksudnya di fase yang kedua, Allah larang kalau mau sholat mabuk. Adapun kalau nggak mau sholat nggak apa-apa, mabuk. Itu di fase kedua. Kalau yang tadinya nggak dilarang sama sekali, cuma disindir, belakangan dilarang. Tapi larangannya hanya pada waktu tertentu, yaitu jelang sholat. Maka kalau jelang zuhur, jelang asar, jelang maghrib, jelang isya, nggak boleh mabuk. Tapi mungkin kalau mabuk ba'da isya, mabuk ba'da subuh, di masa itu masih silakan. Kenapa? Karena jangka waktunya mabuknya masih lama. Mabuk masih ada kesempatan untuk kelayangan dulu, nanti ada sadarnya. Baru turun akhirnya ayat yang betul-betul mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Ada fase yang ketiga. Allah kemudian melarang betul-betul. Allah katakan setiap yang namanya khamr, perjudian, mengundi nasib dengan panah, dan juga menyembah patung-patung, itu adalah rijs, najis.
Rijsun min amali syaitan, dan itu termasuk perbuatan syaitan. Artinya kalau kalian betul-betul beriman, tinggalkan. Baru kemudian ada disuruh tinggalkan. Para sahabat Nabi, mereka bilang, andaikan dahulu langsung dilarang total, maka kami akan tinggalkan sunnahnya. Soalnya berat, karena tumbuhnya pun dengan khamr. Biasa mabuk dari kecil, disuruh total tiba-tiba langsung nggak boleh, waduh berat. Tapi ketika ada disindir, lalu dilarang di sebagian waktu, lalu akhirnya dilarang secara total, maka kami betul-betul akhirnya meninggalkan khamr-khamr itu. Betul-betul kami pecahkan kendi-kendi. Bahkan kota Madinah ada jalan-jalan di mana mereka banjir dengan khamr. Soalnya khamr itu di masa dahulu bukan cuma botol, drum. Dipecahkan drum-drumnya, kendi-kendinya, sehingga tanah-tanah yang ada di kota Madinah banjir dengan khamr. Tapi itu setelah mulai fase sedikit demi sedikit. Orang di masa sekarang tentu akan sama, kita bilang berat untuk mengerjakan sunnah manakala dipaksa untuk meninggalkan sesuatu yang sudah terbiasa. Apa yang biasa kita kerjakan dari kecil, banyak. Nonton tayangan-tayangan yang di situ ada aurat-aurat, kita terbiasa dari kecil. Kata bapak kita, kan cuman iklan. Padahal di dalam iklan, kalau iklannya iklan sabun juga sama aja. Terbiasa untuk nonton film, terbiasa memang di rumahnya ada TV, terbiasa untuk, tadi saya bilang dari SMP pun ngerokok. Ketika ada bapak-bapak disuruh berhenti merokok, mereka merasa berat. Soalnya sudah terbiasa. Tapi kita katakan, meninggalkan yang terbiasa, luar biasa. Ini yang saya maksud dengan kadang-kadang orang merasa berat karena disuruh meninggalkan sesuatu yang sudah terbiasa. Di antara sebab yang lain adalah, soalnya kalau mau tahu tentang sunnah harus menyediakan waktu untuk belajar. Mau tidak mau harus dalam satu minggu sekian kali harus duduk menuntut ilmu, mempelajari kitab-kitab hadis. Dan sebagian orang malas. Jangankan orang awam, dai-nya pun kadang-kadang malas. Sebagian dai itu banyak yang malas belajar, tapi kalau ngisi senang. Bahkan ada yang tidak ada jadwal ngisi, minta-minta ngisi sana sini. Ngubungin DKM-nya, ngubungin ketuanya, kapan saya disuruh ngisi di situ, kapan ya saya boleh jadwal di situ. Padahal ilmu itu bukan butuh orang, orang butuh ilmu. Jadi seharusnya jadwal itu diminta ke ustadznya, bukan ustadznya minta-minta jadwal. Nah, senang untuk dapat jadwal, tapi kalau disuruh belajar dan persiapan, malas. Makanya sebagian orang ketika mereka ceramah, kita tidak dapat di dalam 1 jam dia ngisi kajian yang isinya ilmu. Khutbah 20 menit, berapa banyak ilmu yang kita dapat? Kadang-kadang isinya hanya cerita-cerita ngalur ngidul, tidak jelas. Kadang-kadang isinya cuma mimpi, saya mimpi. Datang saya mimpi ini dan itu. Lalu bikin syariat yang tidak didapatkan dari kitab sunnah, melainkan dari mimpi. Makanya ada lagi orang di zaman sekarang, dia ceramah, dia bilang ada Habib Anu yang kemudian mimpi, di dalam mimpinya ketemu Nabi, yang di dalam itu Nabi mengatakan, siapa yang di dalam kerongkongannya masih ada ampas-ampas kopi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kalau kita cari di kitab hadis nggak ada. Tapi masalahnya kalau mengikuti sunnah harus belajar kitabnya. Harus belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan itu capek. Karena orang akhirnya malas, aduh capek. Jalan pintas yang ditempuhnya. Apa yang disajikan kepada masyarakat? Antara mimpi, khayalan, kata saya, pendapat saya, menurut saya. Ketika ditanyakan, Pak, ada nggak dalil sunnahnya? Dia bilang, nggak usah tanya kalau itu. Kenapa demikian? Itu memang tidak dipersiapkannya. Memang tidak basicnya untuk orang dia belajar sunnah. Tapi mau jadi da'i. Kenapa mau jadi da'i? Ketika dilihat, oh da'i terkenal, punya mobil. Gampang dapat donasi dari umat. Rumahnya 2, mobilnya 2, dan seterusnya. Orang lihat ada dunianya di situ. Bahkan kalau diundang ceramah tablik akbar di sini, pun kadang-kadang ada uang, apa namanya itu? Standarnya. Oh standarnya kalau ini sekian jam 50 juta. Ada tarifnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak lagi jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa orang jadi susah menerima sunnah? Padahal sunnah ini adalah jalan menuju surga.
sebagaimana yang saya sampaikan pada khutbah yang pertama tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah hari Jumat, hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.